Salam siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Maria Katarina Nogolewar. NIM 1803030111. Mahasiswa Sosiologi semester 6 FISIP Unina Kupang, kelas C regular pagi. Di sini saya akan membahas mengenai BLT dana desa dan peluang korupsi. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi mulai April sudah mencairkan dana bantuan langsung tunai atau BLT. Dana desa di wilayah Indonesia, metode pencairannya akan dilakukan secara bertahap mulai bulan April hingga 2020. Setiap bulannya, kepala keluarga miskin akan mendapatkan jatah masing-masing sebesar 600. Jika ditotalkan untuk masing-masing akan menerima 1.800.000. Awalnya pendistribusian ini dengan skenario awal yakni melalui cara non-tunai. Namun demikian, karena kondisi yang berbeda di setiap daerah, pendistribusian akan digunakan secara langsung, bahkan melalui pintu ke pintu atau door to door, untuk mengurangi kerumunan massa. Ini dilakukan sebagai salah satu cara menghindari kerumunan warga, serta mendukung warga pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ini artinya BLT dana desa dapat diberikan kepada penerima secara non-tunai atau transfer per bank. Pun demikian, jika benar-benar tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan cara ini, bantuan juga dibolehkan secara tunai. Hal yang paling utama adalah dana bantuan ini sampai ke penerima BLT dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Seperti diketahui, Kemendes PDTT menyiapkan anggaran sebesar 22 triliun dari dana desa 2020 untuk pemberian BLT kepada 12 juta keluarga miskin di berbagai daerah. Para penerima ini merupakan keluarga miskin yang selama ini diperuntukkan bagi mereka yang belum dapat bantuan dari skema jaminan kesehatan sosial dan lain-lain. BLT dana desa yang diberikan kepada warga kurang mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT, dan kartu prakerja dana desa diperbantukan untuk memberikan BLT kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah karena pandemi COVID-19 ini. Menurut data dari Kemendes, dana desa yang dialihkan untuk BLT tersebut sekitar 31% dari 72 triliun atau sebesar 22,4 triliun. Program itu akan disalurkan bagi 12,3 juta kepala keluarga terdampak COVID-19 dan diserahkan kepada kepala desa serta perangkat desa. Alokasi pemberian BLT dibagi dalam 3 tingkatan dengan merujuk pada besaran dana desa. Pertama, desa yang memiliki anggaran kurang lebih dari 800 juta, BLT dialokasikan sebesar 25%. Kedua, desa yang memiliki anggaran 800 juta hingga 1,2 miliar mengalokasikan BLT sebesar 30%. Dan ketiga, desa dengan anggaran di atas 1,2 miliar BLT yang dialokasikan 35%. Untuk itu, perlu ada revisi APBDes dengan merujuk pada Pemdagri nomor 69 tahun 2018. Dana desa akan fokus ke 3 hal yang penanganan COVID-19, program padat karya tunai desa, dan BLT. 2. Berkaca kasus korupsi dari Bansos. BLT dana desa tersalur sesuai peruntukannya adalah menjadi harapan besar. Namun demikian, kita ingat bahwa dana sebesar itu memiliki celah kerawanan dalam penggunaannya. Kita masih ingat berapa peristiwa di negeri ini banyak bantuan sosial disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan rata-rata dilakukan oleh oknum pejabat atau mantan pejabat. Sebagai contoh, data yang diperoleh dari KPK beberapa waktu lalu, kasus penyelewengan dana bansos melibatkan pejabat mantan gubernur. Dari contoh-contoh yang pernah terjadi akan menjadi cerminan bahwa BLT dan dana desa juga memiliki peluang yang sama untuk disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Dari hal itu, kita pantas berkaca dan mengawal bahwa dana sebesar itu harus sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk mereka masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dari hal itu, harus sesuai dengan data penerimaan yang sah dan layak, paling tidak dengan menyesuaikan skala prioritas penerimaan BLT melalui dana desa. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang mesti menjadi catatan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa untuk masyarakat terdampak COVID-19. Pertama adalah faktor komunikasi antara stakeholder atau pemangkuan kepentingan, mulai dari kepala desa, perangkat desa, camat, dan sebagainya yang terkait dengan distribusi BLTM. Kedua, peran Badan Permusyawaratan Desa atau DPD sebagai lembaga kontrol tingkat desa sangat diharapkan. Banyak desa yang DPD-nya sering memiliki konflik interest dengan perangkat desa, sehingga fungsi kontrol menjadi tidak maksimal. Ketiga, adanya perlu intern keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kepenggunaannya. Secara umum, modus korupsi yang muncul dalam penyaluran dana bansos biasanya mengurangi jatah penerima atau bahkan ada yang tidak menerima bansos sama sekali. Pelaku membuat daftar penerima bantuan fiktif. Jadi sebenarnya penerima bantuan itu tidak ada tapi dana tetap dikeluarkan. Keempat, optimalisasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik desa harus ditaati. Pembentukan PPID di desa beberapa daerah belum terbentuk, bisa segera terrealisasi. PPID adalah petugas pelaksanaan informasi dan dokumentasi. Peluang korupsi terjadi juga karena data yang amburadul atau data penerima amburadul ada di dalam tempat, selama itu pula potensi korupsi bansos tetap ada. Terlepas dari segala manfaatnya buat rakyat miskin, bantuan sosial di Indonesia masih memiliki sejumlah masalah. Salah satu yang paling kentara adalah data penerimaan berantakan. Masalah ini juga belum keral. Cara pencegahannya. Tindakan pidana korupsi saat pandemi dapat ditekan dengan transparansi keuangan yang jelas, ketegasan kepala desa untuk menyalurkan bantuan dengan baik, dan transparansi juga diperlukan. Selain itu, perlu memiliki tanda rasa curiga untuk siap proyek yang terlibat banyak uang di dalamnya. Saat pandemi, masyarakat sudah sangat kesusahan, tidak perlu dibuat makin susah dan pusing dengan adanya korupsi dana bantuan. Setiap pejabat pemerintah harus memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi dan tidak egois. Bukan hanya karena mereka yang terdampak pandemi, tetapi juga rakyat. Bahkan rakyat menengah ke bawah lebih merasakan dampaknya.